kalau kritik dari teman-teman itu, ya bener ya, jangan pakai lahan hutan lindung, hutan dan lain sebagainya, jangan pakai itu. Tapi masih banyak lahan tidur yang masih bisa dipakai. Buka lahan baru tuh gak ada istilah gagal, itu bagian dari Nggak ada proses. istilah gagal. Nggak ada istilah. Karena butuh waktu itu, butuh proses segala macam. Jadi memang di kubu Prabowo Gibran ini komitmen untuk melanjutkan program food estate. Ya kita paksa mereka komitmen. Dipaksa. Pemirsa setia Gema Pos, hari ini kita mau ngulik persoalan food estate. Jadi waktu debat sebelum pilpres, sebelum pencoblosan, ramai sekali bicara soal food estate. Bagaimana kelanjutannya, bagaimana nasibnya. Nah ini dalam quick count dan perhitungan sementara KPU, real count, ini Prabowo unggul. Jadi kita akan ngobrol bareng Bung Wiknyo, Koordinator Nasional Tim 8 Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo, terkait seperti apa sih nanti nasib food estate di tangan Prabowo Subianto. Apa kabar Bung Wiknyo? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Syukur, berkat doamu, Ki. Siap, Bung. Nah ini terima kasih sudah datang ke Gema Pos, Bung. Thank you. Ini apa sekarang agenda sehari-hari Bung, aktivitasnya sekarang? Ikut ngawal suara lah sampai berakhir ya, perhitungan manual. Iya, sampai tanggal 20 nanti ya, Ya Maret ya. gitu. Jadi perkiraan ini nanti di perhitungan sementara kan di KPU ya, dengan masuk sudah sekitar 60% itu sekitar suaranya Pak Prabowo 58%. Memang seperti yang diharapkan ya, Bung ya? Sebenarnya melampaui ekspektasi sih. Melampaui ekspektasi ya? Awal-awal kita pikir yang penting menang nih. Ternyata segitu. Dan memang satu putaran juga sudah diprediksi? Menjelang begitu quick count ya kelihatannya. Begitu quick count mulai pertama kali itu, udah satu putaran ini bener. Kalau sebelum kan harapan. Harapan. Iya. Tapi ternyata ketika quick count, wah udah kelihatan nih satu putaran. Berarti teman-teman di relawan, pendukung, di tim nasional pemenangan juga kan berarti targetnya sudah maksimal ini satu putaran begitu. Iya, biar cepat konsolidasi. Teman-teman relawan. Biar cepat konsolidasi ya. Bung Wiknyo, tadi seperti yang di awal saya sampaikan terkait dengan satu isu, satu program yang masuk dalam program nasional dari Pak Jokowi dari tahun 2020 sampai kemudian 2024, bahwa ada program ketahanan pangan, food estate, yang sekarang menjadi juga fokus. Yang dulu katanya adalah mensiasati soal pangan ketika pandemi, di mana waktu itu negara-negara kan membatasi kan untuk impor, untuk berbagi pangan, dan kita punya ide, Pak Jokowi punya ide, punya gagasan untuk membangun ketahanan pangan mandiri di Indonesia, food estate. Tapi kemudian dalam perjalanannya ini banyak yang kita tahu ya, banyak kendala, ada masalah ya, gagal panen dan lain sebagainya. Kalau menurut Bung Wiknyo terkait dengan program food estate ini sendiri seperti apa, Bung? Ya, pertama kita kan kekurangan lahan nih. Kalau kita lihat dari perjalanan pangan kita, itu kalau kita hitung aja di 2012 itu penduduk kita 250 juta. Kita ambil satu contoh aja, beras ya. Beras. Padi. Nah pada saat itu lahan pangan kita itu sekitar 13 juta hektar. Produksi kita 69 juta ton. Okay. Tapi 10 tahun kemudian di 2022 penduduk kita sudah 270-an lah juta. Lahan pangan kita berkurang, lahan tanam kita berkurang dari 13 jadi 10 juta, dan produksinya konsekuensinya berkurang, tinggal 54 juta ton.
Makanya kita butuh lahan baru untuk stok pangan kita di kemudian hari. Berarti termasuk apa yang dilakukan, langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada waktu menangani krisis pangan ya, mengantisipasi krisis pangan pada waktu pandemi ini sudah tepat, sudah pas Iya, gitu. memang satu keharusan ya. Belum lagi negara-negara lain juga kan membatasi ekspornya. Ya. Kayak India dan Myanmar udah membatasi itu ekspor pangannya ke luar negeri. Dan tapi dalam kondisi real, kita kasih contoh saja Bung, yang di Kalimantan Tengah saja, di Pulau Pisau ataupun di Gunung Mas, kita kan memang sekarang di sana yang lumayan luas, yang paling luas kan soal food estate-nya. Kalau tidak salah kemarin ada penambahan di samping lahan pertanian yang sudah ada digarap, kita kan ada penambahan lahan baru dari food estate dari program food estate itu di sekitar 30.000 dan naik sampai ke 60.000 lahannya. Tapi itu masih belum berhasil, Bung. Iya, memang. Kalau dalam istilah petani ya, kalau buka lahan baru tuh nggak ada istilah gagal, Rick. Oke. Itu bagian dari proses. Nggak ada istilah gagal. Nggak ada istilah. Karena butuh waktu itu, butuh proses segala macam. Karena tanahnya juga kan berbeda dari tanah pertanian itu. Memang lahannya bukan lahan pertanian, bukan lahan tanam, lahannya memang nggak subur. Kenapa di sana kalau nggak subur? Butuh treatment. Oke. Tanah itu harus ditreatment terlebih dahulu sebelum ditanam ya. Butuh restorasi tanah agar siap ditanam, agar tanaman itu adaptif. Itu kan tanah gambut, tanah rawa segala macam yang asamnya tinggi, pH-nya rendah, kan butuh treatment ini. Oke. Tapi kalau kata Pak Jokowi kan memang butuh sampai kemudian gagal sekali, 2 kali, 3 kali, terus kemudian yang kelima kali bisa jadi akan berhasil kan gitu. Sampai secara realnya ya, sampai berapa kali percobaan tanam baru kemudian ini akan berhasil program food estate? Ya nggak ada kepastiannya. Paling nggak 5-10 kali tanam itu mulai kelihatan hasil yang lumayan maksimal, paling nggak. Oke. Berarti sekitar 2-5 tahun ke depan baru kelihatan itu. Sekali lagi karena itu tanah baru, tanah yang memang bukan tanah pertanian, dia harus dicetak kemudian jadi tanah pertanian, tanah itu harus ditreatment sesuai target tanam. Unsur biotik, unsur abiotik segala macam, tekstur kimianya itu kan harus di treatment sedemikian rupa sehingga ini memang kemudian cocok untuk tanaman. Tapi yang jadi persoalan, Bung, kalau ketika kita harus menunggu sampai kemudian ini kan dari program 2020 sampai kemudian nanti kata Bung bisa sampai 2-5 tahun lagi ke depan baru kemudian menghasilkan seperti yang ideal kan begitu. Persoalannya adalah soal anggaran. Tahun ini aja 2024 anggaran yang diberikan untuk food estate itu untuk ketahanan pangan ya, termasuk berarti food estate itu sampai 108 triliun. Soal anggaran ini kan lumayan menguras APBN kita. Tapi memang harus bertahap, nggak harus ujuk-ujuk kita butuh cetak lahan pertanian secara besar-besaran, dia harus bertahap. Kalau soal anggaran ya urusan DPR nantilah, pemerintah segala macam. Tapi kayaknya ketahanan pangan tuh kan satu keharusan. Ketahanan pangan satu keharusan. Yang jadi kritik lagi nih, banyak kritik juga bagaimana kemudian pengelolaannya, selain pengelolaannya tadi, bahwa kemudian ini kan memang betul masih berjalan, tapi kondisi impor pangan kita juga masih naik, naik terus setiap tahun. Iya, karena banyak faktor ya, termasuk itu lahan baru belum maksimal, kemudian cuaca segala macam yang kemarin di isu El Nino segala macam mengurangi produksi. Jadi
jagung aja sekarang kita produksinya berkurang sehingga harus impor 1 juta. Makanya butuh lahan baru untuk apa namanya tanam jagung nih. Bahwa ini butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran ya ke depan. Memang harus butuh waktu ya program itu, Iya, nggak memang. bisa cepat. Tapi ada nggak sih mempercepatnya itu, Bung? Gimana caranya supaya kemudian anggaran yang lumayan besar ini bisa maksimal penggunanya? Karena waktu debat juga kemarin Pak Anies Baswedan itu sempat ngomong ada temuan di sana juga dalam proses penggunaan anggaran untuk food estate. Ya, pertama harus melibatkan petani ya. Oke. Kedua ahli-ahli pertanian, dia teori dan praktiknya ini harus combine. Petani setempat ya yang biasa mereka sudah puluhan tahun bertanam ya. Kemudian ahli-ahli pertanian segala macam dia harus di combine untuk food estate ini. Harus ada combine. Ya, kombinasi dengan antara mereka. masyarakat. Tapi memang Ini yang dikritik oleh teman-teman NGO segala macam kan soal keterlibatan petani. Memang penting keterlibatan petani itu. satu lagi soal juga ketika buka lahan, memang mau nggak mau harus merelakan lahan hijau di sana. Wah itu paling banyak itu lahan rawa, lahan gambut segala macam. Hutan. Kan masih besar lahan kita tuh, 30 juta hektar loh, lahan rawa. Di Kalimantan, Di seluruh Indonesia ya? seluruh Indonesia. Baik di Sumatera Selatan, di Sumatera Utara, di Kalimantan, Papua segala macam. Iya, karena memang persoalan lingkungan ini juga jadi fokus kritik juga teman-teman, bagaimana alih fungsi lahan terus kemudian menyebabkan lahan yang tadinya hutan bisa menyerap air kemudian dipakai untuk lahan pertanian food estate, dan ini banyak dikritik soal itu. Tapi jangan bayangkan ini hutan lindung ya atau hutan apa sebagaimana mestinya. Tapi ini sebenarnya lahan tidur yang lahan tidur yang tanaman tegakannya juga nggak banyak sebenarnya. Kayu-kayu kecil segala macam, tanaman-tanaman kecil yang tidak terlalu signifikan untuk itu. Jadi memang kalau kritik dari teman-teman itu ya benar ya, jangan pakai lahan hutan lindung, hutan dan lain sebagainya, jangan pakai itu. Tapi masih banyak lahan tidur yang masih bisa dipakai. Oke. Ya lahan rawa ini sebenarnya, lahan gambut ini. Oh, jadi itu memang sudah dianalisa bahwa ini bisa dipakai. Iya bisa dipakai. Ya. Ada ahli-ahli pertanian kan butuh input pertama, informasi soal tekstur tanahnya, segala macam. Tapi ada kritik juga soal pemilihan lahan itu aja jadi persoalan loh, Bu. Kenapa milih di sana gitu, yang butuh waktu lama, terus kemudian yang nggak cocok untuk semisal padi karena gambut. Kan ada analisanya juga begitu. Pertama kan gini, di Jawa juga kan dibuat kan food estate segala macam. Kalau itu lebih cepat ininya adaptasinya karena memang tekstur tanahnya serupa lah di Jawa. Kedua di tempat lain Kalimantan, Papua segala macam ini kan lahannya luas. Bahwa awal-awal tidak cocok memang untuk lahan pertanian. Maka oleh karena itulah treatment itu penting. Treatment terhadap tanah ini penting, direstorasi tanahnya agar siap untuk tanam. Begitu tanam belum tentu juga ujuk-ujuk langsung jadi berhasil maksimal. Butuh tanam lagi segala macam agar mulai adaptif lah. Mulai kelihatan penyakitnya apa, keasamannya masih tinggi enggak, segala macam, pH-nya masih rendah enggak, segala macam. Itu teknis pertanian ya. Namanya. Ini Bung kemarin kan dalam pemilu Pilpres nih, 2024 kan ke 02 Pak Prabowo yang statusnya saat ini masih Menhan dan beliau penanggung jawab untuk food estate. Iya, salah satunya selain dari Kementerian Pertanian kan begitu, dari Kementerian Pertahanan. Dan banyak yang
bilang bahwa kegagalan ini salah satunya penyebabnya adalah karena Pak Prabowo Subianto. Gimana sih? Ya tadi, kalau bertanam di lahan yang baru nggak ada istilah gagal, Bos. Itu bagian dari proses. Bagian dari proses apa namanya, ya bertanam memang kayak gitu. Awal-awal nggak maksimal, nggak mungkin langsung ujuk-ujuk hasil produksinya, hasil panennya itu maksimal. Karena sekali lagi itu lahan baru yang bukan lahan pertanian. Kan ini lahan baru yang bukan lahan pertanian dicetak untuk jadi lahan pertanian untuk siap tanam. Butuh waktu, memang butuh proses. Ya, bahkan kemudian waktu debat kan disebut juga kan bahwa ini tanggung jawabnya salah satunya adalah Pak Prabowo yang hari ini lagi nyapres. Iya, iya. Jadi masyarakat kan butuh juga tahu kenapa kemudian Kementerian Pertahanan itu juga bertanggung jawab dalam porsi pangan. Ya, ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Lewat terserah pemerintah. Iya, lewat bidang ketahanan pangannya Kementerian Pertahanan memang ada ya di sana ya. Dan itu kan harus terintegrasi ya. Ke depan itu harus terintegrasi ya, kementerian, berbagai kementerian, termasuk kementerian perikanan dan sebagainya. Karena food estate itu lumbung pangan ini kan sebuah kawasan yang terintegrasi, pertanian, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya. Negara terlibat dalam produksi, sebenarnya itu sih intinya. Tapi kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo nih, Bung, beliau masih konsen juga ngotot bahwa kemudian selanjutnya program food estate terus dijalankan ketika dia menang. Iya, memang harus. Yang kemarin-kemarin mesti dievaluasi, ya betul. Evaluasi di Monef ya istilahnya kita ya, monitoring, evaluasi segala macam. Riset lagi, tanam lagi, sampai berhasil. Jadi memang di kubu Prabowo Gibran ini komitmen untuk melanjutkan program food estate. Ya kita paksa, mereka komitmen. Dipaksa. Maksudnya masyarakat yang mendesak terus. Mendesak harus sampai jadi gitu ya. Iya. Tapi memang kalau di janjinya memang akan melanjutkan program Jokowi termasuk dari salah satunya food estate ini, ketahanan pangan. Contohnya jagung kita impor sekitar 1 juta ton ya, macam kalau kita buka lahan baru pasti mengurangi impor. Meskipun sekali lagi nggak ujuk-ujuk jadi ya jagung, belum yang lain. Tapi sempat panen juga kan yang di Gunung Mas. Iya. Jagung. Dan di Kapuas juga padi bagus, lumayan, itu butuh paling nggak 1-2 tahun tuh mulai bagus panennya. Meskipun belum maksimal ya. Tapi komitmennya sendiri dari Prabowo, kalau misal dari Bung Witnya sebagai relawan pendukung waktu itu, seberapa yakin ini nanti bakal terus dijalankan? Karena banyak program lain yang harus juga dari janji kampanye yang harus dijalankan, termasuk makan siang gratis, terus kemudian program IKN juga katanya mau dilanjutnya. Itu butuh alokasi dana, Bung. Di beberapa kesempatan sih beliau beberapa kali menarasikan itu ya, akan melanjutkan program food estate segala macam ya, tinggal kita masyarakatnya yang kawal lah, mengawal itu program itu. Targetnya, Bu, kalau boleh tahu nih ya. Iya. Kalau dari Pak Jokowi kan kita sudah tahu bahwa kemudian tanamnya harus 5 kali segala macam baru bisa berhasil. Ada proses peningkatan ini enggak? Pengolahan, karena beberapa waktu terakhir dari staf Kemenhan yang bidang ketahanan pangan juga bilang ini belum ada kepresnya kan untuk Kementerian Pertahanan, makanya anggaran kurang sehingga pengelolaannya itu juga kurang maksimal kan begitu gitu. Tapi dari sisi fokusnya sendiri nanti kira-kira ada peningkatan nggak untuk bicara food estate dari mulai anggaran, teknologinya dan lain sebagainya? Iya, kami berharap memang seperti itu, harus ada peningkatan memang.
Karena jangan sampai program dari 2020 terus sudah menelan anggaran sekian ratus triliun, ini bakal ditinggalkan oleh, belum sampai jadi, belum sampai sukses, ditinggalkan oleh Prabowo Gibran. Iya, sama seperti di tahun 90-an kan ada juga tuh project food estate, terus tahun 2010 segala macam apa namanya, hasilnya belum maksimal, langsung tinggal. Hasil belum maksimal, tinggal. Kalau ya kami berharap ya terus menerus harus dilakukan itu sampai semaksimal mungkin hasil yang kita targetkan. Ya mau nggak mau itu ketahanan pangan, dia harus negara harus menjamin stok pangan di kemudian hari, di puluhan tahun ke depan itu, biar rakyat makan. Apa salah satu menunjang juga nanti programnya Pak Prabowo terkait dengan makan siang gratis? Bayangan saya ke situ ya kali ya. Karena kan terintegrasi nih. Oke. Pertanian, peternakan segala macam. Mana tahu kan program makan siang gratis itu susunya disupport dari Food estate. Food estate, terus bahan pangannya juga disupport dari food estate. Tapi rancangan itu memang sudah. Saya belum tahu Pak, tapi bayangan saya bisa sinergi itu. Ya, jangan ditinggalin itu food estate itu aja kan. Gara-gara berantakan sekali, terus kemudian kita tinggalkan ini nggak begono. Aduh, nggak bisa kalau bertani seperti itu, rusak kita. Karena kita nggak bisa biarkan padi lah misalnya, kita biarkan petani menanam secara liberal gitu kan. Suka-suka dia, kadang nanam padi, kadang nanam jagung segala macam, ya itulah yang membuat ini. Terus lahan juga kan semakin berkurang. Sementara jumlah penduduk makin bertambah. Di 2023 aja kita prediksikan ada sekitar 300 juta. Kalau lahan berkurang, panen berkurang, otomatis kebutuhan pangan juga menyusut. Sekarang 30 juta ton itu tuh beras ya. Kebutuhan 35 juta di 2023 kemarin. Sementara produksi cuma 30 juta. Kurang 5 juta ya. Berarti harus impor. Impor segala macam kayak gitu. Jagung yang paling kerasa itu. Kalau menurut salah satu yang menjadi solusi dalam kritik yang disampaikan oleh kawan-kawan termasuk Capres Pak Anies sempat bilang bahwa ketahanan pangan itu harus melibatkan petani secara utuh. Iya, betul. Harus melibatkan sistem yang sudah ada, pertanian yang sudah ada dikembangkan, teknologinya juga dikembangkan. Bukan kemudian ini lahan baru yang belum kita tahu kapan bisa menghasilkan yang ideal dibongkar. Ini merugikan, ini justru akan merusak, termasuk merusak lingkungan, merusak tatanan dari hayati dan lain sebagainya. Kalau bicara soal solusi itu yang harusnya dilakukan oleh Prabowo, gimana? Dua-duanya harus jalan ya, paralel. Itu intensifikasi kan yang disebut tadi itu. Bantuan terhadap petani segala macam. Tapi kan itu nggak bisa meningkatkan produksi secara signifikan. Peningkatan teknologinya? Iya. Baik teknologi, mekanisasi segala macam, termasuk teknologi pangan ya. Teknologi pangan ini misalnya kalau padi itu teknologi benihnya, inovasi benihnya segala macam yang tadinya cuma sekian ton produktivitasnya bisa meningkat segala macam. Itu belum juga bisa menutupi itu. Jadi maka buka lahan baru. Harus lahan baru. Ya, lahan mau baru. tidak mau. Sekarang misalnya satu sawah kita pakai teknologi yang biasa kita satu hektar menghasilkan 7 ton ya, normal ya misalnya. Dengan teknologi, inovasi benihnya segala macam, intensifikasi, produktivitasnya naik. 8 sampai 9 ton atau 10 ton segala macam. Belum nutup.
di kemudian hari ya, belum nutup. Maka butuh apa ekstensifikasi itu sebenarnya kan. Jadi sebenarnya jangkauan dari food estate ini untuk kebutuhan Indonesia ke depan. Iya, ke depan. Jauh. Karena bukan setahun 2 tahun ini memang bayangan saya. Bukan setahun 2 tahun. Karena logikanya kan kemarin ini untuk menutupi kebutuhan nasional dalam pandemi kan. Terus kemudian secara jadi ininya pemikirannya bahwa ini pandemi ya harus panen dong untuk kebutuhan kan gitu. Iya. Jadi tidak, ini memang jauh. Iya, makanya proyek nasional strategis kan itu. Dan ini fokus juga Pak Prabowo bicara soal ini. Memang beberapa kali dalam beberapa kesempatan beliau bilang gitu. Proyek strategis nasional. Kalau soal alokasi anggaran, Bang, kira-kira ini bakal nambah terus atau seperti apa untuk proyek food estate ini? Saya belum ngitung ya. Kebutuhan 2024 dianggarkan 108 triliun ya. Untuk ketahanan pangannya. Berarti termasuk food estate. Dan 108 triliun itu belum tentu juga langsung ujuk-ujuk maksimal gitu kan hasilnya. Belum tentu. Nggak mudah memang. Jadi kalau menurut Bung, ketika ini kondisinya kan kita harus nunggu nih food estate, mau tidak mau, karena jangka waktunya kalau Bung bilang tadi 2-5 tahun ke depan baru bisa maksimal kan, ideal bagaimana produksinya. Ini yang terdekat yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo ketika ini betul-betul menang nih. 2024 KPU tinggal 30 Maret menetapkan bahwa Prabowo Gibran menang dalam Pilpres 2024. Apa yang harus cepat dilakukan untuk menanggulangi kebutuhan pangan nasional? Di beberapa tempat lumayan cepat. Karena lahannya mirip dengan lahan di Jawa terutama ya. Kan dibuka juga di food estate di Jawa meskipun nggak sebesar di wilayah lain. Terus di Sumatera Utara juga segala macam. Daerah-daerah yang awal-awal itulah. Daerah-daerah yang wilayah-wilayah yang lahannya treatmentnya nggak terlalu lama ya mesti segera dieksekusi sambil jalan di lahan-lahan yang memang butuh treatment yang serius dan butuh waktu segala macam. Kalau enggak ya impor lagi. Jadi kita nggak mengharamkan impor lah ya kan. Kalau kebutuhan pangan ini kurang ya harus impor. Tapi kan problemnya nih negara lain udah membatasi juga tuh. India membatasi ekspor bahkan menghentikan ya. Itu dampak situasi global kan. Iya. Ya macam-macam lah, cuaca segala macam. Pangan kan 2 hal tuh, internal sama eksternal. Internal ini ya lahan, benihnya segala macam. Kalau pangan ya, kemudian eksternal ya cuaca segala macam. Berarti memang salah satu solusi ketika ini yang baru, misal di luar dari Kalimantan itu yang harus dipercepat produksinya. Iya, untuk sementara ini kalau ke depan target 2024 Kementerian Pertanian targetnya lumayan, target beras lah ya, produksi padinya masih bisa dibilang signifikan dan cukup lah. Ada kira-kira penambahan lahan lagi nggak nanti di masa Pak Prabowo? Ada 30 juta hektar loh lahan rawa. Maksudnya yang nanti untuk ditambah? Harus dong. Oh, jadi yang sekarang ini masih belum cukup ini? Belum sampai 1,3. Seperti yang di 2000 di targetkan 90, ya? 1990 zaman Soeharto ya, 1,3 belum nyampe kita ke situ. 1 juta hektar aja belum nyampe. Baru hitungan ratusan ribu. Kalau ratusan ribu hitungannya, hitung aja kalau misalnya gini. Ini ilustrasi teknis ya. Jadi kalau ini saya bicara padi dulu dah. Kalau 1 hektar aja 7 ton, rata-rata 6-7 ton. Ini normal nih, normal bagus ya.
Kalau 100.000 udah 700.000. Kalau 100.000 nih lahan tanamnya 700.000 ton. Masih belum cukup. Kebutuhan kita itu ngeri banget, Bang. Minim-minim itu 30 juta ton. Masih belum cukup. Paling cuma mengcover satu provinsi aja. Jadi pasti berkemungkinan besar nanti bakal nambah untuk lahan lagi, buka lahan lagi. Iya harus. Nggak mau. Bayangan saya nih kalau dalam beberapa tahun ke depan kita pemerintah eksekusi lah ya 1 juta hektar lahan untuk food estate. Cetak sawah misalnya. Lahan untuk food estate. Di 2 tahun 3 tahun ke depan produktivitasnya mulai normal, mulai maksimal, rata-rata taruhlah ke depan ini kita ambil 2-3 ton aja, kita dapat 2-3 ton aja setiap hektar itu udah ada penambahan 2-3 juta ton padi. Itu sekali musim tanam, 2 kali musim tanam 4-6 juta ton ada penambahan. Dan itu masih belum cukup untuk mengikuti perkembangan pertumbuhan penduduk ya. Saya juga pikir. Jadi ya berkemungkinan besar berarti food estate nanti bisa ditambah lahannya untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional kita. Ya kalau kita mengandalkan petani ini mulai berkurang ininya. Rata-rata petani kita kan nggak sampai 1 hektar kepemilikannya. Nanti beberapa tahun ke depan dia harus wariskan kepada 2 anaknya, 3 anaknya, makin berkurang. Dan segitu-gitu aja. Ya taruhlah sekali lagi intensifikasi segala macam, penambahannya belum signifikan. Kita belum menemukan teknologi yang luar biasa seperti Cina dan Vietnam, Israel ya, yang inovasi teknologinya bisa menambah produktivitas 2 kali lipat. Termasuk Jepang gitu. Ya, ini belum kita. Tapi untuk pendidikan petani muda kemarin sempat disinggung juga kan, untuk ngisi kekurangan petani. Tapi ya di food estate itu. Ya, cuman mindsetnya sekarang kan milenial, Gen Z itu kalau untuk petani itu kan masih tradisional sekali menurut mereka kan. Dia harus mengikuti perkembangan zaman, main di teknologi dan lain sebagainya. Berapa sih jumlah petani milenial kita yang di bawah 40 tahun? Sekitar 6 jutaan ya? Ya sekitar segitu. Tapi Cina luar biasa itu bisa menyeret anak-anak mudanya itu ke pertanian. Kenapa? Karena ya negara terlibat. Kebayangan saya sih begitu food estate ini di launching, dijalankan terus-menerus segala macam, kan nggak cuma pertanamannya di situ, harus ada sekolahnya segala macam, sekolah pertaniannya, ada institut pertanian di situ atau politeknik segala macam. Itu kalau mau negara modern. Oh, iya. baru paham. Jadi nanti keberlanjutnya nggak cuma jadi lahan aja itu, tapi juga menjadi tempat praktik bagaimana mencetak petani-petani milenial, Gen Z. Terintegrasi jadinya ya. Iya. Oke, karena bayangannya kan bicara food estate ini siapa yang akan ngelola? Apakah negara semua? Mending petani aja yang ada dikasih teknologi kan begitu. Tapi ternyata tidak. Harus ada terintegrasi dengan sistem bagaimana keberlanjutan nanti. Ini petani muda, petani milenial, ada pendidikannya di sana, ada kampusnya, misal ada praktek segala macam di situ. Demo plot segala macam di situ, riset segala macam di situ. Ya awal-awal ini memang baru beberapa tahun ini ya masih nanam lah. Ke depan harus bukan cuma nanam. Inovasi teknologi segala macam di situ. Dan ini bayangan untuk Prabowo, di zamannya Prabowo gitu. Bayangan saya. Kita usulkan ke Pak Prabowo. Kayaknya mudah-mudahan sama lah. Satu frekuensi. Tapi program keberlanjutan yang disampaikan oleh Prabowo, saya pikir sampai ke sana lah. Bahkan beliau kan mau nyata untuk juga nanti yang sekolah ke luar negeri juga kan. Iya. Kemudian nanti urusan pertanian juga yang dipikirkan kan begitu. Bayangin Kak,
food estate itu satu kawasan. Ya. Bukan cuma ada padi di situ, tapi ada peternakan juga di situ. Ada budidaya ikan di situ, jagung di situ. Tempat tinggal juga di seputaran itu. Ada sekolah-sekolah anak-anaknya yang petani-petani yang terlibat dalam food estate ini. Lalu kemudian perumahan mereka segala macam disiapkan, termasuk politeknik pertanian di situ dipersiapkan. Dia di satu kawasan yang terintegrasi, bukan cuma pertanam ya. Enggak, itu bayangan saya aja, nggak tahu bayangan Pak Prabowo. Mudah-mudahan sepemikiran. Ya sama. Oke, jadi ada satu kota tersendiri lah, tanda kutip kota tersendiri di situ. Sekolahnya ada, rumah sakitnya ada, perumahannya ada. Kebayang nggak? Ya maju pasti di kawasan itu ya. Iya. Jadi meskipun petani tapi akses tentang pendidikan, ekonomi semua sudah disediakan juga di sana oleh negara. Dan memang kalau 60.000 hektar aja itu hampir kayak Jakarta kan. Satu udah. kota ya. Iya. Sudah satu kota. Kurang lebih hampir 70-80-an gitu. Jadi kan sudah kota itu sebenarnya, sudah besar sekali kan kawasannya itu. Kalau itu yang di Kalimantan Tengah aja kan begitu. Satu aja misal Kapuas di situ. 30.000 hektar itu udah bisa kebayang nggak? Jadi soal kritik yang hari ini muncul, kemudian Prabowo tetap bersikukuh atau dalam janjinya kan mau dilanjutin program food estate, memang harus berlanjut, dan ini jangka panjang, pemikiran jangka panjang program Jokowi dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tapi kritik yang muncul juga ini kan pengennya cepat gitu kan. Iya. Ke teman-teman secara entah dari lingkungan, dari teman-teman yang punya kebutuhan, juga bicara soal kebutuhan pangan nasional, ini kan pengennya cepat, anggaran tidak dihabiskan dalam konteks yang tidak benar kan begitu. Lahan juga ini harus ada, yang tadinya hijau ini juga harus ada penggantinya nih, harus tetap hijau kan begitu. Tapi memang kalau bicara soal bangun jangka panjang ya nggak bisa. Setelah merta harus bertahap, apalagi bicara kemandirian pangan jauh ke depan. Dan saya harap nasib food estate ini di tangan Pak Prabowo bisa seperti apa yang kita diskusikan tadi ya Bung ya. Ya kritik itu memang harus. Jangan sampai nggak ada kritik. Kritik itu masukan ya teman-teman. Kritik soal lingkungan segala macam agar pemerintah juga nanti bisa memitigasi dampak dari dampak lingkungan ya, terus kemudian dampak sosialnya juga. Memang harus ada kritik dan harus dikawal. Kalau anggarannya termasuk juga kan harus dipantau terus segala macam kayak gitu. Kalau enggak ya udah bener lah ini. Apa yang jadi kritik teman-teman juga saya pikir harus jadi pegangan juga, dan benar itu saya pikir. Oke, ini terima kasih Bung, diskusi kita luar biasa. Terakhir deh, ini mungkin untuk masyarakat yang hari ini perspektifnya terkait dengan food estate itu masih negatif, dan kemudian dalam perspektifnya juga kan pengennya cepat menutupi kekurangan kita dalam pangan, menutupi mengurangi impor kita terhadap pangan dari luar negeri kan gitu. Silakan mungkin terakhir statementnya, Bung. Ya saya pikir Project Nasional Food Estate ini memang satu keharusan, dan itu butuh dukungan dari segala pihak, semua pihak, dan masyarakat ini perlu terlibat juga, dan terlibat dalam pengawalan, pemantauan dan lain sebagainya, karena ini ya di kemudian hari di puluhan tahun ke depan kita butuh stok pangan yang cukup. Jadi butuh dukungan semua pihak. Semua pihak kayaknya. Bukan cuma dukungan ini, tapi dikawal gitu loh. Dipantau segala macam agar ini berjalan dengan on the track. Termasuk di zamannya Prabowo. Pak Prabowo ini ya.
kami pendukungnya ya siap ngawal juga, siap mantau juga, Pak. Biar berjalan dengan apa sebagaimana mestinya, sesuai target segala macam, nggak ada kebocoran. Luar biasa. Ini terima kasih sekali lagi Iya. Bung Wiknyo, Koordinator Terima kasih, Riki. Nasional Tim 8 Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo. Teman-teman pemirsa Setia Gema Pos, kalau semisal diskusi kita tadi masih banyak yang dipertanyakan, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.